Pindah ke Sukamaju. Bima adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru saja menjalani masa transisi dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan pendidikan di kota besar, ia mendapat pekerjaan sebagai surveyor proyek infrastruktur di Desa Sukamaju. Desa ini, yang terletak jauh dari keramaian kota, memiliki pesona tersendiri, namun juga menyimpan banyak misteri. Dengan harapan untuk memulai hidup baru, Bima mengemas barang-barangnya dan meninggalkan kehidupan kota yang terburu-buru. Saat tiba di Sukamaju, Bima segera merasakan suasana yang berbeda. Udara segar dan pemandangan alam yang indah membuatnya terpesona. Namun, ada juga nuansa kesunyian yang menyelimuti desa itu, seolah-olah waktu berhenti di sana. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan milik Pak Karyo, seorang pria tua yang ramah dan sering bercerita tentang sejarah desa. Bima mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ia bertemu dengan penduduk desa yang kebanyakan ramah, tetapi ia juga merasakan ada jarak yang tidak terucapkan di antara mereka. Rasa ingin tahunya terus tumbuh dan pada suatu sore, ia mendengar dari beberapa penduduk tentang sebuah warung kopi yang terkenal. Warung itu dikelola oleh seorang pria bernama Pak Parno, dan kopi yang disajikan konon sangat nikmat, bahkan bisa membuat orang ketagihan. Suatu malam, setelah menyelesaikan pekerjaan di lapangan, Bima memutuskan untuk mengunjungi warung kopi tersebut. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon besar. Ketika ia tiba, suasana di dalam warung tersebut sangat ramai. Aroma kopi yang menggoda memenuhi ruangan, dan Bima merasakan ketertarikan yang kuat untuk mencoba. Pak Parno, pemilik warung, menyambutnya dengan senyuman hangat. "Selamat datang, Nak. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya sambil menyajikan secangkir kopi. Bima memperhatikan bagaimana Pak Parno dengan cekatan menyeduh kopi, mengaduknya dengan penuh perhatian. Ketika Bima mencicipi kopi itu, ia merasakan cita rasa yang kaya dan dalam. "Ini luar biasa. Apa rahasianya?" Bima bertanya dengan penasaran. "Rahasia? Hanya cinta dan ketulusan dalam setiap seduhan," kata Pak Parno sambil tersenyum. Namun, Bima tidak bisa mengabaikan tatapan tajam dari seorang lelaki tua yang duduk di sudut warung. Lelaki itu tampak tidak menyukai keramaian, hanya menatap dengan penuh kecemasan. Seiring waktu, Bima sering mengunjungi warung kopi itu. Ia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari pelanggan lain. Beberapa dari mereka berbicara tentang warung yang dibangun di atas tanah bekas kuburan. Bima merasa terkejut, tetapi rasa ingin tahunya terus mendorongnya untuk mencari tahu lebih banyak. Suatu hari, setelah mendengar cerita itu lagi, Bima tidak bisa menahan diri. Ia bertanya kepada Pak Karyo, pemilik kontrakan, tentang kebenaran rumor tersebut. "Pak Karyo, apakah benar bahwa warung kopi itu dibangun di atas tanah bekas kuburan?" Pak Karyo terdiam sejenak, tampak berpikir. "Ya, ada cerita tentang itu. Dulu, banyak orang yang meninggal di sini karena berbagai sebab, dan tanah itu menyimpan banyak rahasia. Tapi itu sudah lama sekali, dan orang-orang di sini sudah terbiasa." Bima merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa memahami sepenuhnya. Apakah mungkin warung kopi yang menyajikan kopi terbaik ini memiliki sisi kelam? Pertanyaan itu menghantui pikirannya, dan ia mulai merasakan mimpi-mimpi aneh tentang kuburan dan suara-suara yang memanggil. Semakin dalam ia menggali informasi, semakin banyak yang ia ketahui tentang sejarah desa dan warung kopi itu. Suatu malam, setelah berhari-hari merasa gelisah, Bima memutuskan untuk tetap di warung kopi setelah tutup. Ia ingin melihat apa yang terjadi di balik kesibukan yang selalu ada. Ketika malam tiba, suasana di warung kopi berubah. Pak Parno mulai mematikan lampu dan menyiapkan berbagai barang di atas meja. Bima bersembunyi di sudut, berusaha agar tidak terlihat. Ia menyaksikan dengan penuh ketegangan saat Pak Parno memulai ritual yang tidak biasa. Suara lirih dan bisikan aneh mulai terdengar, dan Bima merasa terancam oleh kegelapan yang mengelilinginya. Menggali masa lalu, setelah malam yang menegangkan di warung kopi, Bima terbangun dengan perasaan cemas dan gelisah. Mimpi-mimpinya semakin aneh, penuh dengan wajah-wajah yang tak dikenal,
semua meminta pertolongan. Rasa ingin tahunya semakin membara, membuatnya merasa terikat untuk menggali lebih dalam tentang sejarah kelam Desa Sukamaju dan warung kopi milik Pak Parno. Keesokan harinya, Bima memutuskan untuk mengunjungi Mbah Marni, seorang dukun tua yang dikenal bijaksana di desa tersebut. Selama ini, Mbah Marni dianggap sebagai sumber pengetahuan tentang sejarah dan cerita-cerita mistis yang mengelilingi Sukamaju. Bima tiba di rumah Mbah Marni yang sederhana, dikelilingi oleh tanaman herbal dan aroma rempah yang menyegarkan. Saat Bima menjelaskan tujuannya, Mbah Marni mengangguk dengan penuh pengertian. Anak muda, banyak yang tidak tahu apa yang terjadi di tanah ini. Warung kopi itu bukan sekadar tempat menjual kopi. Ia punya sejarah yang kelam, ujarnya dengan suara lembut tetapi tegas. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbah? Bima bertanya, hatinya berdebar-debar. Mbah Marni menarik napas dalam-dalam. Dulu, tanah di sekitar warung itu adalah tempat pembantaian. Banyak orang yang tidak bersalah dibunuh di sini oleh penjajah Belanda. Mereka terkubur tanpa tanda, dan jiwa-jiwa mereka terkurung di dalamnya. Warung kopi itu dibangun di atas tanah yang penuh dengan kesedihan, jelasnya. Kata-kata Mbah Marni membuat Bima merinding. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya masa lalu tempat yang sekarang ia tinggali. Lalu, bagaimana dengan kopi yang disajikan di sana? Kenapa bisa begitu terkenal? Bima bertanya. Konon, setiap kali kopi disajikan, jiwa-jiwa itu harus diberi tumbal agar warung itu tetap bertahan. Tanpa tumbal, warung itu akan hancur dan semua orang yang mengandalkannya akan menderita. Mbah Marni menjelaskan, matanya menatap tajam ke arah Bima. Bima terdiam, perasaannya campur aduk. Ia merasa terjebak di antara rasa ingin tahunya yang mendalam dan ketakutan akan konsekuensi dari pengetahuannya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak ingin terlibat dalam hal-hal seperti ini, ujarnya, suaranya bergetar. Jauhi warung itu, anak muda. Jika kau terlibat lebih jauh, bisa jadi kau akan menjadi tumbal berikutnya, Mbah Marni memperingatkan. Bima mengangguk, berusaha mencerna semua informasi yang baru saja ia terima. Namun, rasa penasaran Bima tidak bisa begitu saja diabaikan. Keesokan harinya, ia kembali ke warung kopi, bertekad untuk mengamati lebih dekat. Saat memasuki warung, suasana terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Pak Parno menyambutnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan pria itu. Seolah ada bayangan gelap yang mengikuti langkahnya. Bima duduk di sudut dan memesan secangkir kopi. Ia memperhatikan pelanggan lain yang datang dan pergi, sebagian besar tampak terpesona oleh cita rasa kopi yang disajikan. Namun, ada juga yang terlihat gelisah, seolah mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara menunggu kopinya, Bima mendengarkan percakapan dua pelanggan di meja sebelah. Mereka berbicara tentang keberuntungan yang mereka dapatkan setelah meminum kopi di warung tersebut. Setelah aku mulai datang ke sini, bisnisku meningkat pesat, salah satu dari mereka berkata. Ya, banyak yang bilang ada kekuatan di balik kopi ini. Tapi ada harga yang harus dibayar, pelanggan lainnya menambahkan dengan nada serius. Bima merasa hatinya berdebar. Apakah mereka berbicara tentang tumbal yang harus diberikan? Setelah menyelesaikan kopi, Bima memutuskan untuk berbicara dengan Pak Parno. Ia ingin tahu lebih banyak tentang warung dan sejarahnya. Pak Parno, saya mendengar banyak cerita tentang warung ini. Apa benar bahwa ini dibangun di atas tanah bekas kuburan? Bima bertanya dengan hati-hati. Pak Parno tersenyum misterius. Semua tempat memiliki cerita, Bima. Warung ini hanya ingin memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Kopi ini adalah warisan yang telah ada sejak lama, jawabnya, tetapi Bima merasa ada yang disembunyikan. Dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam, Bima memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang tanah bekas kuburan itu. Ia mulai berbincang dengan beberapa penduduk desa yang lebih tua, berharap bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, banyak dari mereka tampak ragu untuk berbicara, seolah takut akan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Bima kembali ke warung kopi.
Ia merasa harus melihat langsung apa yang terjadi setelah tutup. Ketika suasana mulai sepi, ia bersembunyi di balik rak kopi, menunggu Pak Parno dan ritual apa yang akan dilakukan. Ketika malam semakin larut, Bima melihat Pak Parno mempersiapkan berbagai benda di atas meja. Dia menyalakan beberapa lilin dan mulai membisikkan mantra. Suara lirih dan aneh mulai terdengar, membuat Bima merinding. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut ruangan, dan saat itu ia menyadari betapa dalamnya keterlibatannya dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dalam ketegangan yang meningkat, Bima merasakan bahwa ia tidak hanya menyaksikan ritual. Ia merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terlihat antara dirinya dan jiwa-jiwa yang terkurung di bawah warung. Dalam kegelapan itu, Bima tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, apakah ia akan terus menyelidiki dan menghadapi kegelapan yang mengintainya, atau mundur dan melupakan semua yang telah ia temui. Pertemuan dengan kegelapan. Setelah malam yang penuh ketegangan di warung kopi, Bima tidak bisa tidur. Mimpi-mimpinya semakin mengganggu, dipenuhi dengan bayangan wajah-wajah yang penuh kesedihan dan jeritan yang meminta tolong. Ia merasa terikat untuk mencari tahu lebih dalam, tetapi di sisi lain, ketakutan menyelimuti hatinya. Dalam pikirannya, ada satu pilihan yang harus diambil, melanjutkan pencariannya atau mundur dari kegelapan yang semakin mendekat. Keesokan harinya, Bima kembali mengunjungi Mbah Marni. Ia merasa perlu mendapatkan lebih banyak informasi untuk memahami situasi di sekitarnya. Saat ia tiba di rumah Mbah Marni, wanita tua itu menyambutnya dengan tatapan prihatin. "Ada apa lagi, Bima? Kau tampak tidak tenang," Mbah Marni bertanya. "Mbah, saya tidak bisa berhenti memikirkan warung kopi itu. Saya merasa ada yang tidak beres, dan saya ingin tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan di sana," Bima menjelaskan, suaranya bergetar. Mbah Marni menghela napas panjang. "Kau harus berhati-hati, anak muda. Mereka yang terlibat dengan kekuatan gelap tidak akan segan-segan melukai siapapun yang mengganggu. Jika kau terlibat, bisa jadi kau akan menjadi tumbal berikutnya." Bima merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya lebih kuat. "Saya harus melakukan sesuatu, Mbah. Mereka perlu dibebaskan," katanya dengan tegas. Mbah Marni menatapnya tajam. "Jika kau bersungguh-sungguh, kau harus mencari cara untuk menghentikan ritual itu. Tetapi ingat, ada risiko besar yang harus kau hadapi." Dengan peringatan itu menggelayuti pikirannya, Bima meninggalkan rumah Mbah Marni dan kembali ke warung kopi. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya untuk kembali ke tempat itu. Ketika ia tiba, Pak Parno sedang melayani pelanggan, tetapi Bima merasakan ketegangan yang mendalam di dalam dirinya. Bima memutuskan untuk berbicara dengan Iwan, temannya yang sudah lama tinggal di desa. Iwan adalah orang yang lebih mengenal kehidupan masyarakat Sukamaju dan sering berbagi cerita-cerita lokal. Dalam perbincangan santai di tepi sungai, Bima menceritakan semua pengalamannya di warung kopi. "Bima, kau harus berhati-hati. Banyak orang yang tidak tahu tentang sejarah kelam desa ini. Mereka hanya melihat keuntungan dari warung kopi, tetapi tidak melihat apa yang terjadi di baliknya," Iwan memperingatkan. "Apakah kau tahu tentang ritual yang dilakukan Pak Parno?" Bima bertanya. Iwan menggelengkan kepala. "Banyak yang bilang, kopi itu memiliki kekuatan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Aku pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang menghilang setelah terlibat dengan warung itu." Mendengar hal itu, Bima merasakan ketakutan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa tidak hanya jiwa-jiwa yang terkurung yang terancam, tetapi juga hidupnya sendiri. Ia merasa semakin terjebak dalam jaring misteri yang tidak bisa ia lepaskan. Malam harinya, Bima kembali ke warung kopi dengan tekad untuk menyaksikan ritual Pak Parno. Ia perlu melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Setelah pelanggan terakhir pergi, suasana warung menjadi sepi dan mencekam. Bima bersembunyi di sudut ruangan, menunggu dengan cemas. Ketika Pak Parno mulai melakukan ritual, Bima melihatnya mengeluarkan berbagai benda dari dalam kotak kayu tua. Ia menyalakan lilin dan mulai membisikkan mantra yang tidak bisa Bima mengerti. Suara-suara aneh mulai terdengar,
seolah ada bisikan dari dalam kegelapan. Bima merinding, merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekelilingnya. Saat ritual berlangsung, Bima melihat bayangan-bayangan berkumpul di sudut ruangan. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang tidak puas, wajah-wajah mereka penuh dengan kesedihan. Bima merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan ketakutan yang meluap-luap. Ia tahu bahwa ia harus menghentikan semua ini, tetapi bagaimana? Tiba-tiba, Pak Parno berbalik dan menatap ke arah Bima. "Kau di sini?" "Iya. Aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya dengan suara tenang tetapi penuh ancaman. Bima terkejut, hatinya berdegup kencang. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau harus mengorbankan mereka?" Bima berteriak, suaranya bergetar. Pak Parno tersenyum sinis. "Kau tidak mengerti, Bima. Ini bukan hanya tentang warung kopi. Ini tentang kelangsungan hidup. Tanpa tumbal, semua ini akan hancur. Dan kau bisa menjadi bagian dari ini." Bima merasakan ketakutan yang mendalam. "Tidak, saya tidak akan membiarkan ini terus berlanjut." Ia berlari menuju Pak Parno, berusaha menghentikannya, tetapi bayangan-bayangan itu bergerak lebih dekat, seolah-olah ingin melindungi ritual yang sedang berlangsung. Dalam momen itu, Bima merasa terjebak. Ia melihat wajah-wajah yang penuh kesedihan mendekatinya, dan ia merasakan panggilan untuk membantu mereka. "Aku bisa membantu kalian," Bima berteriak, berharap suaranya bisa menjangkau jiwa-jiwa yang terkurung. Namun, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, dan Bima merasakan energi gelap mengelilinginya. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah berani. Dalam upaya terakhir, Bima berteriak, "Aku akan membebaskan kalian. Aku berani menghadapi apapun." Ketika semua berakhir, kegelapan dan ketakutan yang melingkupi warung kopi semakin dalam. Bima telah menantang kekuatan yang lebih besar dari dirinya, dan ia menyadari bahwa perjalanan pencariannya baru saja dimulai. Ia terjebak dalam permainan yang menakutkan, di mana jiwanya menjadi taruhan. Penyesalan yang tak terhindarkan. Setelah malam yang penuh ketegangan di warung kopi, Bima merasa terjebak dalam badai emosi. Ketakutan dan rasa bersalah bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang, namun ia juga tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kekuatan gelap yang sepertinya menguasai Pak Parno dan warung kopi itu. Malam itu, Bima terbangun dengan keringat dingin, mimpinya dipenuhi oleh wajah-wajah yang terus memohon untuk dibebaskan. Pagi harinya, Bima mencoba untuk menata pikirannya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Berharap mendapatkan pencerahan, ia kembali mengunjungi Mbah Marni. Di rumah Mbah Marni, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh perhatian saat Bima menceritakan pengalamannya. "Anak muda, kau sudah terlibat lebih dalam dari yang kau kira. Mereka yang terjebak dalam ritual ini sulit untuk dibebaskan. Jika kau terus melawan, kau bisa menjadi tumbal berikutnya," Mbah Marni memperingatkan dengan serius. "Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat semua ini terjadi, Mbah. Saya harus mencari cara untuk menghentikannya," Bima berkata dengan tekad. Mbah Marni menghela napas. "Ada satu cara, tetapi itu berbahaya. Kau harus menghadapi Pak Parno dan mengungkapkan niatmu. Jika kau berani, kau mungkin bisa memutus siklus ini. Namun, ingat, ada harga yang harus dibayar." Dengan peringatan itu terpatri dalam pikirannya, Bima meninggalkan rumah Mbah Marni. Ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Ia harus menghadapi Pak Parno dan menghentikan ritual yang mengerikan itu. Namun, ia juga merasakan ketakutan yang menggerogoti hatinya, mengetahui bahwa ia bisa kehilangan segalanya. Malam itu, Bima kembali ke warung kopi dengan tekad yang kuat. Ketika ia masuk, suasana di dalam terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk di sudut, tampak gelisah. Bima mengumpulkan keberanian dan mendekati Pak Parno. "Pak, saya ingin bicara dengan Anda," Bima berkata, suaranya bergetar. Pak Parno menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kau bicarakan, Bima? Apakah kau sudah siap untuk menerima kenyataan?" "Aku ingin tahu tentang ritualmu." "Ini tidak benar, Pak.
Kita tidak bisa mengorbankan orang lain demi keuntungan. Bima menantang. Pak Parno tersenyum sinis. Kau masih belum mengerti, Bima. Ini bukan sekadar tentang keuntungan. Ini tentang kelangsungan hidup. Tanpa tumbal, semua yang ada di sini akan hancur. Termasuk warung ini. Bima merasakan kemarahan dan kesedihan mencampur adukkan dalam hatinya. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Jiwa-jiwa itu tidak seharusnya terjebak di sini. Jiwa-jiwa itu sudah terikat padaku. Mereka tidak akan pergi tanpa harga yang dibayar, jawab Pak Parno, suaranya tenang tetapi penuh ancaman. Bima tahu bahwa ia harus mengambil tindakan drastis. Jika kau tidak menghentikan ini, aku akan melaporkan semua yang terjadi di sini. Aku akan memberitahu semua orang tentang ritual ini. Tiba-tiba, suasana di dalam warung berubah. Pelanggan lain mulai berbisik dan saling menatap. Bima merasa terpojok. Ia mengingat semua yang telah terjadi dan bagaimana ia terjebak dalam situasi ini. Dalam hati, ia merasa bahwa semua ini adalah kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Pak Parno hanya tertawa, tetapi ada nada menakutkan di dalam tawanya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Bima. Jika kau melaporkan aku, kau akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Bima merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa kata-kata Pak Parno bukan sekadar ancaman kosong. Dia telah melihat bagaimana orang-orang di desa ini bergantung pada warung kopi itu. Jika ia melawan, ia bisa membuat semua orang menderita. Ketika malam semakin larut, suasana di warung kopi semakin menegangkan. Bima merasa terjebak antara keinginan untuk membantu jiwa-jiwa yang terkurung dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakannya. Dalam keputusasaannya, ia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Bima memutuskan untuk mencari cara sendiri untuk membebaskan jiwa-jiwa itu. Ia ingat kata-kata Mbah Marni bahwa cara untuk menghentikan ritual adalah dengan menghadapi kegelapan itu secara langsung. Malam itu, ia kembali ke warung setelah semua orang pergi, bertekad untuk melihat ritual yang seharusnya tidak pernah ia saksikan. Ketika ia tiba di warung, suasana terasa lebih pekat dari sebelumnya. Pak Parno sudah menyiapkan altar di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Bima bersembunyi di balik rak kopi, menunggu dengan penuh cemas. Ia bisa mendengar suara lirih dari dalam kegelapan, suara yang seolah memanggilnya. Saat Pak Parno mulai melaksanakan ritual, Bima merasa jantungnya berdebar sangat kencang. Ia melihat Pak Parno mengeluarkan benda-benda aneh dari kotak kayu tua dan membisikkan mantra yang tidak bisa ia pahami. Suara-suara aneh mulai terdengar, dan Bima merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi. Dalam momen itu, Bima merasakan keberanian yang mendalam. Ia tidak bisa membiarkan semua ini terus berlangsung. Dengan langkah mantap, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak, Pak Parno. Hentikan semua ini, lepaskan mereka. Pak Parno terkejut dan berbalik. Kau kembali, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Teriaknya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak akan membiarkan jiwa-jiwa ini terjebak di sini selamanya. Bima menjawab, suaranya penuh tekad. Ketika kata-kata itu diucapkan, bayangan-bayangan mulai berkumpul di sekeliling Bima. Ia merasakan energi gelap yang menyelimuti dirinya. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa keberaniannya mungkin akan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Ia telah melangkah ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di tengah ritual yang berlangsung, Bima merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kontrol. Ia mengingat semua yang telah ia korbankan, semua orang yang bergantung pada warung kopi itu. Dalam sekejap, ia menyadari bahwa semua ini mungkin tidak hanya tentang jiwa-jiwa yang terkurung, tetapi juga tentang hidupnya sendiri. Akhir yang menyedihkan, dalam suasana mencekam di warung kopi, Bima merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia telah melangkah jauh ke dalam kegelapan, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari keberaniannya. Dengan bayangan-bayangan mengelilinginya dan Pak Parno berdiri di hadapannya, Bima tahu bahwa langkah yang diambilnya berisiko besar. Pak Parno, aku tidak akan membiarkan kau terus melakukan ini. Bima berteriak,
berusaha menguatkan suaranya meskipun ketakutan menyelimuti hatinya. Pak Parno menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan. Kau bodoh, Bima. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Jiwa-jiwa ini terikat padaku, dan jika kau mengganggu, kau akan membayar harganya. Dalam momen itu, Bima merasakan dorongan kuat untuk melindungi jiwa-jiwa yang terkurung. Ia ingat wajah-wajah dalam mimpinya, semua yang memohon untuk dibebaskan. Aku akan membebaskan kalian, teriaknya, suaranya memecah keheningan malam. Ketika Bima melangkah maju, bayangan-bayangan itu tampak semakin mendekat, tetapi kali ini, mereka tidak terasa menakutkan. Seolah-olah mereka mengerti niat Bima dan merespons panggilan jiwanya. Dalam hatinya, Bima bertekad untuk menghentikan ritual ini, tidak peduli apapun yang harus ia korbankan. Jika kau berani menjauhkan mereka dariku, kau akan menjadi tumbal berikutnya. Pak Parno memperingatkan, suaranya bergetar dengan ketakutan yang terpendam. Bima menatap Pak Parno dengan penuh keberanian. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Aku lebih baik menjadi tumbal daripada membiarkan orang lain terjebak dalam siklus ini. Ia merasakan energi mengalir dalam dirinya, seolah-olah ia mengambil kekuatan dari jiwa-jiwa yang terkurung. Pak Parno terdiam sejenak, dan dalam keheningan itu, Bima tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk bertindak. Ia mulai mengucapkan mantra yang diingatnya dari Mbah Marni, suara lirih yang penuh harapan. Aku minta, lepaskan mereka. Bebaskan jiwa-jiwa yang terkurung di sini. Ketika Bima mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai memancar dari tubuhnya, membawa harapan yang tak terduga. Bayangan-bayangan itu terlihat bergetar, seolah-olah mereka merespons mantra yang diucapkan Bima. Namun, Pak Parno tidak tinggal diam. Ia berusaha menghentikan Bima dengan segala cara, tetapi kekuatan Bima semakin kuat. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini. Pak Parno berteriak, tetapi Bima sudah terlanjur melangkah ke arah altar. Ia merasakan getaran bumi di bawahnya, seolah tanah itu juga merasakan penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Dengan segenap tenaga, Bima berusaha memutus ikatan yang mengikat jiwa-jiwa itu. Ia merasa ada sesuatu yang merobek hatinya, dan dalam sekejap, sebuah suara bergema dalam pikirannya. Bantu kami, bebaskan kami. Energi gelap yang mengelilingi warung mulai terasa mengguncang. Bima tahu bahwa ia harus mengorbankan sesuatu untuk membebaskan jiwa-jiwa itu. Dalam keputusan yang penuh penyesalan, ia berteriak, ambil aku. Ambil nyawaku sebagai tumbal. Saat kata-kata itu diucapkan, cahaya yang bersinar di dalam dirinya semakin menyala. Bayangan-bayangan itu mulai melayang, seolah-olah mereka merasakan harapan baru. Dalam momen itu, Bima merasakan kehangatan yang mendalam, seolah-olah jiwa-jiwa itu mengucapkan terima kasih. Namun, itu tidak berlangsung lama. Energi gelap dari Pak Parno merespons dengan brutal. Bima merasakan rasa sakit yang luar biasa, tubuhnya terhimpit oleh kekuatan yang tidak dapat ia lawan. Dalam sekejap, semua terasa kacau. Bima terjatuh, dan dalam pandangannya, ia melihat Pak Parno terjerat dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Tidak, apa yang kau lakukan? Pak Parno berteriak, tetapi suara itu semakin jauh. Saat kegelapan mulai melingkupi Bima, ia merasakan semua jiwa-jiwa itu mengelilinginya. Mereka mulai menari, dalam cahaya yang bersinar, dan Bima merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dalam akhir yang penuh haru, ia menyadari bahwa ia telah melakukan yang benar. Saat cahaya terakhir menghilang, Bima merasakan kehadiran yang hangat dan penuh kasih. Ia tahu bahwa jiwa-jiwa yang terkurung kini bebas. Dan walaupun ia harus membayar harga yang mahal, ia merasa puas. Dalam hati kecilnya, ia berharap semua orang di Sukamaju akan mengingat pengorbanannya. Namun, dunia di luar warung kopi itu tidak sama. Setelah kepergian Bima, warung kopi itu tetap ada. Tetapi tanpa kehangatan jiwa-jiwa yang terkurung, Pak Parno tidak bisa lagi melanjutkan ritualnya, dan warung itu pun perlahan-lahan kehilangan pelanggannya. Tanpa tumbal dan tanpa harapan, warung kopi yang pernah ramai itu kini sepi, menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang pernah terjadi.